Halo semua, kembali lagi bersama UD Channel. Dalam video kali ini kita membahas tentang Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih atau yang lebih dikenal dengan nama Mehmed II adalah seorang sultan yang terkenal dari Kesultanan Turki Utsmani atau yang lebih dikenal dengan Turki Ottoman. Ia dan kesuksesannya bahkan sudah diberitakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat Rasulullah SAW, Abu Ayyub Al-Ansari, mengabarkan jika suatu saat Konstantinopel akan ditaklukkan oleh Islam. Abu Ayyub menyebutkan, pemimpin yang dapat menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baik pemimpin, dan tentara yang dipimpinnya adalah sebaik-baik tentara. Inilah 10 fakta Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel 1453 Masehi. Sang Sultan tidak sekalipun meninggalkan sholat tahajud. Di balik taktik dan strategi jitunya dalam berperang, ialah semenjak balik tidak sekalipun beliau meninggalkan sholat wajib, tahajud, dan rawatib sampai meninggal. Begitu juga para tentara yang dipimpinnya. Tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan sholat wajib sejak balik, dan hampir setengahnya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Diangkat menjadi sultan sejak usia 12 tahun. Sosok sultan ini memang sedari kecil sudah dididik oleh ulama terkemuka, salah satunya adalah Syekh Samsuddin yang merupakan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Usaha yang dilakukan ayahnya Sultan Murad II dalam menaklukkan Konstantinopel juga tak luput dari kajiannya. Keinginan untuk menaklukkan kota Konstantinopel sudah mulai tumbuh dari Sultan Muhammad Al-Fatih sejak kecil. Ia ingin sekali meneruskan cita-cita umat Islam. Menyiapkan pasukan besar. Demi menunjukkan kesungguhannya, Al-Fatih bahkan menyiapkan pasukan sebanyak 80.000 prajurit, 320 kapal, dan sebulan lamanya melakukan pengintaian, walaupun setelah pengintaian hanya 80 kapal yang dapat berangkat. Pengepungan dimulai pada tanggal 6 April tahun 1453 Masehi. Al-Fatih dan pasukannya berusaha untuk menembus benteng Theodosian, benteng yang menjadi kebanggaan Kekaisaran Bizantium saat itu, di mana mereka memulainya dari pintu Selat Bosporus, melewati perairan Marmara untuk sampai di pelabuhan Laut Golden Horn atau Tanduk Emas. Setelah melakukan pengintaian dan penyerangan selama 57 hari atau hampir 2 bulan lamanya, mereka dapat menaklukkan Bizantium dan mengambil alih Konstantinopel pada 29 Mei 1453 Masehi. Meriam paling fenomenal dalam sejarahnya. Al-Fatih sudah mengetahui jika pihak Bizantium memiliki persenjataan yang lengkap dan mumpuni. Selain pasukan kavaleri yang banyak, Kaisar Bizantium pun memiliki senjata ketapel perang dan panah berapi. Api tersebut adalah api Yunani. Baik ketapel maupun panah berapi tersebut akan langsung membakar apa dan siapa saja yang ia kenai. Untuk itu, Sultan muda tersebut mengutus seorang arsitek Hongaria, Munir Ali Orban, untuk membuat sebuah meriam paling fenomenal di zamannya. Meriam sepanjang 8 meter dengan berat 16,8 ton dan berdiameter 750 mm. Meriam raksasa tersebut dapat menembakkan peluru seberat hampir 300 sampai 1.600 kg dengan jangkauan jarak 2 km. Pada tahun 1866 ia menjadi koleksi kebanggaan Royal Armouries setelah Sultan ke-35 Turki Ottoman Abdul Aziz memberikannya pada Ratu Victoria. Saat ini meriam tersebut disimpan di Museum Fornason Hampshire, Portsmouth, Inggris.
Penyerangan bawah tanah. Selain melakukan penyerangan di atas tanah dan lautan, para prajurit Turki Ottoman pun berusaha untuk menembus benteng lewat jalur bawah tanah. Al-Fatih memerintahkan para penambang untuk menggali jalur bawah tanah guna menghancurkan pondasi benteng berlapis milik Bizantium. Diharapkan pondasi dan menara-menara benteng akan runtuh ketika diledakkan. Al-Fatih pun serta prajurit yang bertempur di atas tanah dapat memasuki benteng. Tapi taktik tersebut tidak berhasil karena pihak tentara Bizantium mengetahuinya terlebih dahulu sebelum para penambang sampai ke batas benteng. Tentara Bizantium pun turut menggali untuk menemukan dan bertempur dengan para penambang. Sebelum pihak musuh mencapai terowongan di mana pasukan Al-Fatih berada, mereka meledakkannya terlebih dahulu guna meredam jangkauan musuh dalam menemukan mereka. Al-Fatih hampir berputus asa. Pada awalnya, setelah beberapa kali pertempuran dan gencatan senjata, tentara Turki Ottoman mengalami kekalahan. Al-Fatih banyak mengalami kerugian, baik persenjataan bahkan banyaknya tentara yang syahid terbunuh saat pertempuran. Hingga sebulan lamanya, mereka belum dapat menembus benteng Theodosian. Kerugian, kekalahan, tekanan berbagai pihak menjadikan sang sultan muda berputus asa. Segala taktik yang dijalankan tidak berhasil satupun. Di kala tekanan dan kesedihannya, datanglah salah satu guru ketika ia berada di Amasya. Ia memberikan dorongan, semangat, sekaligus menunjukkan makam Abu Ayyub Al-Ansari yang berada tidak jauh dari tembok benteng setelah mendapatkan petunjuk lewat istikharahnya. Pengangkutan kapal di daratan. Ketika mencoba untuk menembus Theodosian, Al-Fatih harus melewati Pereira Mara dan pelabuhan Laut Golden Horn terlebih dahulu. Tapi kapal-kapal yang sudah disiapkan tidak dapat menembus perairan tersebut. Pihak Bizantium menanam rantai-rantai besar di dalam perairan, sehingga ketika rantai dibentangkan tidak ada kapal yang dapat melewatinya. Mereka pun menyiapkan pasukan sebanyak 28 kapal. Taktik tersebut sukses menghentikan pergerakan angkatan laut Turki Ottoman. Akhirnya dengan langkah berani, Al-Fatih dan para tentara memutuskan untuk mengangkut kapal-kapal milik mereka melewati daratan. Mereka memilih jalan memutar melewati Galatia untuk sampai ke pantai utara pelabuhan Laut Golden Horn. Para prajurit menggunakan kayu yang dilapisi pelumas untuk memudahkan pengangkutan kapal melewati daratan sejauh 1 mil. Dalam waktu semalam ketika gencatan senjata, 70 dari 80 kapal Turki Ottoman dapat sampai ke perairan di balik bentangan rantai. Pertarungan yang panjang dan sengit. Pertempuran berlangsung selama 57 hari, dimulai dengan masa pengintaian hingga penaklukan. Baik tentara Turki Ottoman dan Bizantium mengalami beberapa kali pertempuran dan juga gencatan senjata. Perang sengit antara keduanya pun tidak dapat dielakkan. Pasukan Turki Ottoman yang harus berusaha merangsek memasuki Konstantinopel dengan cara menembus benteng Theodosian, mengeluarkan senjata dan taktik terbaik mereka. Seolah tak mau kalah, Bizantium pun mengeluarkan taringnya. Mereka mengerahkan semua senjata yang dimiliki, meriam, ketapel, panah, tombak, hingga timah cair yang ditunjukkan kepada para tentara Turki Ottoman. Entah berapa banyak darah pasukan baik dari pihak Turki dan Konstantin yang bertumpah di benteng agung Bizantium tersebut. Perang ini bahkan menjadi perang yang mengakhiri abad pertengahan, karena berakhir pula kekaisaran Bizantium akibat wafatnya sang raja. Kehilangan orang terpercaya.
Banyak hal yang harus dikorbankan oleh Al-Fatih agar dapat menaklukkan Konstantinopel. Bukan hanya hilangnya banyak harta, pasukan, senjata, tapi juga orang kepercayaannya. Al-Fatih mempunyai seorang sahabat dekat, Ulubayyin Hasan. Hasan bukan hanya sebagai sahabat, ia juga guru pedang terbaik yang dimiliki oleh Al-Fatih, pasukan Janissary terhebat, menjadi penasihat bahkan tangan kanan sang sultan. Pada penaklukan Konstantinopel, ia turut serta menjadi pemimpin pasukan kavaleri dan senjata. Ia jugalah yang pertama kali dapat memanjat dinding tembok benteng Theodosian dengan membawa panji Turki Ottoman di tangannya. Berkat keberaniannya hingga dapat menancapkan panji tersebut di puncak menara, semangat seluruh tentara pun turut terpantik. Hasan menjadi syuhada perang dalam penaklukan Konstantinopel setelah dapat menancapkan panji kebanggaan Turki Ottoman di puncak menara benteng dengan hujaman 27 anak panah di tubuhnya. Wafat dan wasiat Al-Fatih. Pada Rabiul Awal 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih menderita sakit, namun dia nekat meninggalkan Istanbul untuk berjihad. Dalam perjalanan kondisinya semakin memburuk, tenaga kesehatan dan obat sudah tidak lagi bisa menyembuhkannya. Sang penakluk itu pun wafat pada usia 50 tahun di tengah pasukannya pada 3 Mei 1481 Masehi, atau bertepatan tanggal 4 Rabiul Awal tahun 86 Hijriah. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada keluarganya, khususnya Sultan Bayazid II, agar dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan menjaga agama untuk pribadi, masyarakat, serta kerajaan. Itulah 10 fakta Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel 1453 Masehi. Bagaimana pendapatmu? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.